Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Jatsia, NIT 19303057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang budidaya ikan nila di kolam tanah. Perikanan budidaya merupakan sistem terbuka di mana interaksi antara unit budidaya dengan lingkungan perairan berlangsung hampir tanpa pembatasan. Selain itu, kegiatan budidaya umumnya dilakukan di perairan umum atau open access yang bersifat multifungsi, sehingga bisa terkena dampak pencemaran atau menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan. Budidaya ikan air tawar berperan penting dalam penyediaan ikan dengan harga kompetitif bagi masyarakat. Komoditas air tawar yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan bagi masyarakat, lokal maupun mancanegara produksi adalah ikan nila. Budidaya ikan nila disukai karena nila mudah dipelihara, laju pertumbuhan dan perkembangbiakannya cepat, serta tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Ikan nila bisa dipelihara di kolam atau di tambak. Yang pertama, definisi wadah budidaya perikanan. Wadah yaitu sistem karena terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara sinergis sehingga dapat berfungsi secara optimal dan terkait dengan lokasi di mana sumber air untuk keperluan budidaya perikanan itu berada. Wadah yang digunakan dalam pembudidayaan ikan nila yaitu kolam dan tambak. Kedua, kultifan dan pembagian kultifan. Yang pertama, tambak. Tambak yaitu bangunan air yang dibangun pada daerah pasang surut yang diperuntukkan sebagai wadah keberlangsungan hidup dan perkembangbiakannya ikan nila. Yang kedua, kolam. Kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas lebih kecil dari danau, sengaja dibuat manusia untuk tujuan pemeliharaan ikan dan mudah dikuasai. Dikuasai dalam arti mudah diisi air, mudah dikeringkan, dan mudah dikelola sesuai dengan tujuan budidaya ikan. Yang ketiga, jenis-jenis wadah budidaya yang digunakan adalah yang pertama, kolam. Kolam merupakan wadah yang digunakan untuk tempat budidaya ikan nila. Berdasarkan cara pembuatan, macam kolam ada dua, yaitu kolam tanggul dan kolam gali. Kolam tanggul dibangun dengan cara membendung atau membuat tanggul pada suatu sisi atau 4 sisi lokasi yang akan dibuat kolam. Sedangkan kolam gali dibangun dengan cara menggali tanah pada lokasi calon kolam, kemudian diisi air. Cara terbaik pembuatan kolam adalah menggabungkan antara kegiatan menggali dan menanggul. Kolam yang digunakan dalam pemeliharaan ikan nila yaitu yang pertama, kolam beton, yang kedua, kolam terpal, yang ketiga, kolam plastik, dan keempat, kolam tanah. Yang kedua, tambak. Tambak juga merupakan wadah yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan nila. Komponen pematangan dasar tambak yaitu pintu air masuk, inlet atau outlet, saluran pemasukan air, dan saluran pembangunan air, sumber air dari muara, sungai, pantai, rawa, payau, dan laut. 4. Fungsi wadah budidaya perikanan. Fungsi wadah budidaya perikanan yaitu untuk tempat keberlangsungan hidup dan perkembangbiakan biota dan mikroorganisme air. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan wadah budidaya ikan nila kolam tanah adalah yang pertama, skop. Skop digunakan untuk menyekop tanah. Kedua, cangkul. Ketiga, potongan papan kayu. Keempat, liner. 5, alat spirit level untuk mengukur kerataan tanah. 6, batu bata dan batu alam. 7, dekorasi kolam yang diinginkan. 8, tanah. 9, pipa. Bagian-bagian kolam yang harus diperhatikan terdiri dari yang pertama, saluran pemasukan air. Saluran pemasukan air merupakan saluran penghubung antara saluran utama dengan kolam. Yang kedua, pintu pemasukan air. Pintu pemasukan air ini berfungsi sebagai penyalur air dari saluran pemasukan ke kolam. Pintu pemasukan air ini terbuat dari pipa PVC, bambu, atau beberapa saluran terbuka. Ketiga, pematang kolam. Pematang kolam yang baik adalah pematang yang bisa menahan massa air yang besar dengan sedikit kebocoran. Yang keempat, saluran tengah kolam atau kamalir.
Saluran ini berfungsi untuk mengalirkan air dari pintu pemasukan ke pintu pembuangan sewaktu panen atau berfungsi sebagai jalan ikan ke kobakan atau kolam penampungan hasil. Lebar kamalir sekitar 40-50 cm dengan kelamaan 20 cm. 5. Dasar kolam. Dasar kolam harus mengandung humus atau lapisan subur. Lapisan ini berfungsi sebagai lapisan kedap dan juga sebagai media tempat tumbuhnya jasad renik makanan ikan. 6. Pintu pengeluaran air. Pintu pengeluar air ini berfungsi sebagai tempat pembuangan air sewaktu panen. Bentuk pintu pengeluaran air ada dua macam, yaitu sistem monik dan sistem sifon. 7. Saluran pembuangan air. Saluran ini menghubungkan antara kolam dengan jaringan irigasi di luar unit perkolaman. Selanjutnya, survei dan pemilihan lokasi wadah atau lahan budidaya perikanan. Dalam pemilihan lokasi untuk pembuatan kompleks perkolaman, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, seperti yang pertama, pertimbangan umum. A. Keadaan iklim, misalkan curah hujan, banjir, kecepatan, arah angin, dan informasi lainnya. B. Akses pemasaran lancar. C. Lokasi harus terlindungi dari pengaruh bencana. D. Mudah memperoleh tenaga kerja terampil dan buruh. E. Mudah mendapatkan fasilitas umum misalkan listrik dan telepon. Yang kedua, pertimbangan teknis. A. Topografi mendukung. B. Tanah calon lokasi kolam mengandung liat sehingga kolam dapat menahan air dan pematang mudah dibentuk. C. Kondisi air. Sumber air ada dan tersedia sepanjang tahun bebas dari pencemaran. Selanjutnya, wadah budidaya perikanan sesuai dengan jenis kultifan. Prinsip dasar dari kolam adalah menahan air agar tidak bisa keluar masuk secara bebas, tempat pembangunan pintu air atau masuk dan keluar, tempat tumbuhnya vegetasi, dan batas pemisah pemilikan. Pemilihan lokasi untuk kolam harus mempertimbangkan keadaan iklim. Selanjutnya, analisis pemilihan lokasi budidaya. Pemilihan lokasi budidaya juga harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, peninjauan air. Air yang baik meliputi kualitas dan kuantitas. Yang harus diperhatikan adalah sumber air, kualitas air, kuantitas dan kontinuitas air, saluran air, titik dan struktur pengambilan air. Sumber air bisa digunakan adalah air hujan, air embun, air permukaan, misalnya sungai, saluran, danau, dan waduk, dan air tanah yang perlu dikondisikan. Yang kedua, peninjauan jenis tanah. Tanah harus berpengaruh pada kesuburan kolam, ukuran dan bentuk pematangan, dan kekuatan serta kemudahan membentuk. Adapun beberapa jenis tanah yang baik, yaitu yang pertama, tanah liat atau lempung berpasir. Yang kedua, tanah terapan. Yang ketiga, tanah berfriksi kasar. Yang keempat, tanah dengan kesuburan pasir atau batu. Yang berikut adalah evaluasi lokasi atau wadah budidaya. Dalam kegiatan mengevaluasi lokasi atau wadah budidaya harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi, yaitu A. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat atau lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. B. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. C. Nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi. D. Kualitas air pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun dan minyak limbah pabrik. E. Debit air kolam air tenang 8-15 liter per detik. Kondisi perairan tenang dan bersih karena ikan nila tidak dapat berkembang biak dengan baik di air arus deras.
Nilai keasaman air atau pH tempat hidup ikan nila berkisar 6-8,5. Sedangkan nilai keasaman atau pH yang optimal adalah 7-8. G. Suhu air yang optimal berkisar antara 25-30 derajat Celcius. H. Kadar garam air yang disukai antara 0-35 per mili. Kesimpulan dari makalah ini adalah pemilihan wadah yang akan digunakan untuk ikan nila yang akan dibudidayakan yaitu kolam tanah, karena kolam tanah dapat kemungkinan untuk tumbuhnya pakan alami dari ikan yang akan sangat tinggi sehingga ikan tumbuh dengan sehat. Selain itu, kolam merupakan suatu perairan yang dapat dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air. Saran dari makalah ini, dari dulu hingga sekarang telah terjadi banyak berkembangnya tentang wadah budidaya, mulai dari berbagai macam kolam hingga tambak. Tapi tetap saja, tujuannya untuk pembudidayaan hasil yang optimal dan sinergis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.